Pertemuan Binatang oleh Issei Kendo. Pada zaman dahulu kala, di dunia ini, bukan di dunia yang sekarang ini, pada satu generasi sebelum dunia ini, terdapat seorang dewa yang mempunyai keinginan tidak wajar. Ia mengatakan bahwa ingin makan bumi ini dengan cara dibakar bulat-bulat. Karena ia telah membakar bumi hingga merah membara, maka semua jenis makhluk hidup yang tinggal di atasnya mati terpanggang semua. Namun karena bumi itu masih terlalu panas, maka ia tidak bisa memasukkan ke dalam mulutnya. Ia baru akan memakannya setelah agak dingin nanti. Tapi kali ini pun sang dewa lupa untuk memakannya, hingga akhirnya bumi itu perlahan-lahan menjadi dingin kembali. Kemudian di atas bumi mulai muncul kembali berbagai jenis makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Berbagai macam binatang itu hidup di bumi yang baru. Namun karena saat itu keadaan mereka masih bebas dan seenaknya sendiri, maka setiap hari mereka selalu bertengkar di antara sesamanya. Binatang yang lemah menjadi santapan binatang yang kuat. Dan lagi banyak binatang yang akhirnya terbunuh dengan mengenaskan. Semuanya tidak bisa hidup dengan tentram. Untuk menciptakan rasa aman, para binatang pun saling berunding dan bertukar pikiran mengenai hal tersebut. Melalui sebuah pemilihan, mereka memilih singa sebagai ketua mereka. Para binatang itu pun berpesan kepada singa agar berusaha menciptakan kehidupan yang aman dan tentram bagi semua binatang. 1 bulan setelah singa menjadi ketua, ia mengirimkan si kaki panjang, Dacho, untuk memberitahukan kepada seluruh binatang di penjuru bumi agar mengirimkan wakil mereka untuk segera berkumpul. Semuanya menyatakan kesediaannya dan segera berkumpul di rumah singa. Namun karena jumlah mereka sangat banyak, maka ruangan di rumah singa pun penuh sesak. Jenis dan jumlah binatang yang berkumpul di rumah singa pada hari itu sangat banyak. Namun tetap saja tidak dapat melebihi jumlah kehadiran para binatang saat Sang Buddha Gautama pergi ke nirwana. Para binatang yang datang adalah sebagai berikut. Pertama-tama, binatang yang berpakaian indah, yaitu harimau, burung merak, dan lain-lain. Binatang yang berleher panjang, yaitu jerapah, burung jenjang, belalang sentadu, dan lain-lain. Binatang yang berkaki banyak, yaitu cumi-cumi, lipan, dan lain-lain. Kura-kura dan kerang pun semuanya datang dengan pakaiannya masing-masing. Saat diberitahu bahwa semua wakil binatang telah berkumpul, Sang Raja Singa berkeliling untuk memeriksa setiap wakil binatang yang telah hadir di dalam rumahnya. Ia lalu memulai pidatonya dengan suara lantang. Saudara-saudara sekalian, saya sangat gembira karena Anda sekalian telah datang begitu cepat untuk memenuhi undangan. Kemudian, mengenai keinginan dari Anda sekalian agar dapat hidup dengan tentram, sebenarnya kami telah mencoba berbagai macam cara. Namun karena tidak ada cara yang paling tepat, maka cara yang terbaik adalah masing-masing binatang agar dapat melindungi diri sendiri masing-masing. Bila pada suatu ketika ada binatang yang kuat datang, Anda semua tidak perlu khawatir. Anda dapat hidup dengan aman. Baiklah, untuk binatang-binatang yang jumlahnya sedikit, saya mempunyai satu pengumuman lagi. Sedangkan selain binatang yang bertulang belakang, pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini. Silakan pulang semuanya dan datang kembali lagi ke sini besok pagi. Demikianlah ketetapan yang disampaikan oleh Raja Singa. Selain binatang mamalia, golongan burung dan ikan, semuanya diperintahkan untuk pulang. Binatang yang tersisa adalah binatang mamalia, golongan burung, golongan ikan yang tinggal di dalam air, ular, dan sejenisnya, semuanya dibagi menjadi 4 kelompok. Dari golongan mamalia, mereka mulai melangkah maju ke depan untuk menanyakan perintah Sang Raja Singa.
Yang datang terdepan adalah harimau. Ia memohon kepada sang raja agar diberi sayap yang kuat seperti Raja Wali. Mendengar hal itu, Raja Singa berkata, "Kamu sudah mempunyai taring dan kuku yang kuat. Karena itu, hapuskanlah keinginanmu untuk memiliki sayap. Jika binatang kuat seperti kamu diberi sayap, maka binatang-binatang lainnya akan habis kamu terkam." Katanya menolak keinginan harimau. Berikutnya datanglah gajah. Gajah berkata, "Seperti yang Anda bisa lihat sekarang, badan saya sangat besar dan tidak bebas. Leher saya tidak bisa diputar ke belakang. Kaki saya tidak bisa digunakan untuk mengambil sesuatu. Karena itu, saya sangat kerepotan. Mohon untuk memperbaiki ketidakbebasan saya ini." Singa menjawab, "Karena tubuhmu sangat besar, maka kakimu memang harus besar juga. Sebab kalau tidak, maka kakimu akan patah. Karenanya, kakimu tidak bisa lagi dikecilkan. Untuk itu, gunakan hidungmu itu sebaik-baiknya." Setelah mengatakan demikian, singa lalu menarik ujung hidung gajah, seperti sedang menarik gula-gula dari toko kembang gula, lentur dan memanjang. Menekuk lalu membelokkannya. Saat ia melipat-lipat dan membiarkannya memanjang, ternyata ukurannya menjadi sangat panjang, hingga hampir-hampir menyentuh langit. Karena hidungnya telah dapat bebas menggenggam sesuatu seperti layaknya tangan, gajah pun senang bukan kepalang. Ia pun dengan gembira meninggalkan tempat itu, sambil melambai-lambaikan belalainya ke kiri dan ke kanan. Pada saat itu, karena dari pojok halaman rumah terdengar suara tangisan yang sangat keras, sang Raja Singa memerintahkan pelayannya untuk memeriksanya. Ternyata, yang sedang menangis keras tersebut adalah 2 ekor kutu bulu, yaitu Nomi dan Sirami. Setelah menanyakan penyebab tangisan itu, ternyata Nomi mengatakan demikian. "Semua binatang yang telah bertulang belakang telah diperintahkan untuk pulang. Namun jika kami pulang sekarang, mungkin kami akan hilang lenyap seperti embun pagi. Kami adalah binatang yang lemah. Kalau pulang dalam keadaan seperti ini, mungkin besok pagi kami tidak akan dapat lagi datang kemari. Mohon maafkan kami karena telah lancang berkata demikian." Tanpa melanjutkan kata-katanya, mereka pun hanya bisa terdiam. Sang Raja Singa pun merasa kasihan kepada mereka. "Kalau demikian halnya, secara khusus dan ini hanya aku katakan kepadamu, mulai sekarang aku akan memberimu kaki-kaki yang sangat kuat. Jika kamu melompat terbang dengan kaki-kaki itu, apalagi dengan tubuhmu yang sangat kecil itu, tidak ada seorang pun yang dapat menangkapmu. Beribu-ribu tahun yang akan datang, ketika dunia sudah berkembang, pada saat itu tidak salah lagi, selimut merah akan menjadi barang populer di dunia. Saat itu kamu dapat mewarnai tubuhmu dengan warna merah. Dengan demikian kamu akan dapat menyelinap ke dalam selimut merah itu tanpa bisa tertangkap. Karenanya segenap anak cucu kalian pun dapat hidup selamanya." "Lalu ada apa dengan Sirami?" Saat ditanya demikian, akhirnya Sirami pun dapat mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. "Saya, seperti halnya Tuan Nomi, tidak bisa terbang jauh. Kadang-kadang saya harus menyusup di celana orang-orang kampung agar bisa ziarah ke kuil Ise. Namun hal itu bukan karena kekuatan sendiri, melainkan meminjam kekuatan orang lain. Demikian keluh kesah saya," katanya sambil kembali berlinang air mata. Sang raja berkata, "Jangan berkecil hati seperti itu, dan tidak perlu khawatir. Tegarkanlah hatimu, karena kamu selalu berperilaku tenang, dan jika diberi warna yang dapat meniru warna pakaian apapun, maka kamu akan bisa hidup dengan tenang selama pakaian tersebut tidak dicuci. Kamu juga mempunyai tanggung jawab besar untuk memberitahu manusia bila pakaian mereka sudah kotor. Karenanya, kamu adalah emas permata yang tak dapat dipisahkan dalam kesehatan." Demikian petunjuk sang Raja Singa sambil tertawa.
Setelah mengatakan demikian, ia lalu makan daging mentah, kemudian istirahat sejenak. Nomi mendapatkan kaki yang kuat dan mendapatkan warna selimut. Sedangkan si Rami mendapatkan warna yang bisa beradaptasi dengan warna pakaian apapun. Dengan demikian mereka pun kini bisa menjadi lega. Setelah mereka pergi, yang datang berikutnya secara berturut-turut adalah kuda, sapi, kijang, kelinci, kucing, dan dari golongan tikus. Mereka maju satu persatu dan ditanyai alamat serta pekerjaan masing-masing. Mereka masing-masing juga diberikan senjata yang tepat untuk melindungi diri. Kuda diberikan kekuatan pada kakinya dan diajari untuk mempertahankan diri dengan cara menendang musuhnya. Sapi, karena gerakannya memang lamban, maka padanya diberi sepasang tanduk yang kuat. Kijang, karena dia adalah binatang yang baik, ia diberi kaki yang jenjang dan tanduk yang bercabang-cabang, agar ia dapat segera melarikan diri dengan cepat ketika diburu oleh musuhnya. Kemudian kelinci, karena ia adalah binatang yang lemah dan tidak bisa bersaing dengan binatang-binatang lainnya, maka ia diberi kelebihan pada telinga, agar meskipun ada musuh yang hendak berbuat jahat pada dirinya, ia segera dapat mendengar dan segera melarikan diri. Kucing, kepadanya diberikan kelebihan kuku yang tajam dan agar dapat melihat di malam hari. Ia diberi sepasang mata yang sedikit aneh. Tikus, karena ia adalah binatang yang sangat pintar, maka Raja Singa hanya memberinya gigi taring saja lalu memerintahkan kembali ke tempatnya. Berikutnya, walau nampak kurang sepadan, namun binatang yang datang selanjutnya adalah manusia. Saat para binatang berkumpul untuk melakukan pemilihan ketua mereka, wakil dari manusia berkata, "Bila memang manusia adalah makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, tentu saja ia tidak perlu datang ke dalam pertemuan ini. Karena ketua yang layak dari pertemuan ini adalah saya." Demikianlah kata manusia dengan sombongnya. Namun para wakil binatang lainnya dengan serempak berkata, "Nenek moyang manusia adalah kera. Bukankah Darwin sendiri yang mengatakan demikian? Jika umat manusia sebenarnya adalah kera yang mengalami sedikit evolusi, lalu engkau mengatakan bahwa tidak layak hadir di rapat ini karena merasa berkedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya, maka alasan seperti itu sama sekali tidak bisa diterima." Demikianlah ia mendapat banyak serangan dari berbagai macam binatang lainnya, hingga musuhnya pun bertambah banyak. Sedangkan makhluk yang mempunyai pemikiran seperti manusia itu hanya diri mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa membela, maka manusia itu dimasukkan ke dalam golongan binatang. Pada saat pemilihan ketua pun manusia itu masih menyimpan dendam akibat pertemuan sebelumnya. Maka tak satu pun kertas pemilihan dimasukkan untuk memilih manusia. Dan hasilnya singalah yang mendapatkan suara terbanyak. Ia pun kemudian menjadi ketua dari para binatang. Lalu kini sama seperti harimau dan gajah, manusia itu datang ke rumah Raja Singa untuk mengajukan permohonan mereka. Manusia pun berkata, "Sebenarnya kami ingin mengajukan permohonan paling pertama. Namun karena permohonan kami sangat rumit, maka baru sekarang kami dapat maju menghadap. Sebenarnya kami para manusia mempunyai tubuh yang lemah. Karena itu permohonan kami mungkin agak sedikit merepotkan. Pertama-tama kami menginginkan sayap seperti burung, kuku dan taring yang tajam seperti beruang, tanduk seperti sapi, kaki yang kuat seperti kuda. Selain itu, kami juga menginginkan ekor yang kuat seperti yang dimiliki oleh kera. Bila hal itu semua tidak kami miliki, maka kami tidak akan dapat hidup dengan tentram. Hanya itu yang kami mohon." Mendengar permohonan itu, Sang Raja Singa berkata, "Aku dapat mengerti permohonanmu. Namun di dunia ini tidak ada binatang yang dapat menyamai akal dan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Kalian sudah bisa terbang seperti burung,
berlari cepat seperti binatang, membidik dengan panah maupun senapan, menjebak dengan perangkap, menangkap dengan jaring, menangkap ikan dengan kail, menangkap binatang dengan perekat. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kalian bisa menyelam ke dalam air dengan menggunakan suatu mesin khusus. Dengan peralatan tersebut, kalian bisa menyelam sampai ke dasar laut tanpa perlu lagi berlindung di balik cangkang seperti anak kerang. Karena itu, dengan kata lain, kalian sudah bisa melakukan semuanya seperti yang diminta oleh binatang lainnya. Jika aku kabulkan semua permohonanmu, seperti sayap, tanduk, kuku yang kuat, maka bukankah seluruh binatang di muka bumi ini akan segera lenyap? Dengan begitu, bukan pada tempatnya bila aku memberikan alat pelindung bagi manusia. Sebaliknya, sebenarnya aku ingin mengambil kedua tangan kalian. Demikianlah jawaban berputar-putar yang diberikan oleh sang raja. Manusia itu pun menjadi bingung. Namun karena hari ini mereka telah bersusah payah untuk hadir, maka mereka tidak ingin pulang kembali ke rumahnya dengan tangan hampa. Saya dapat mengerti sepenuhnya. Dengan kata lain, karena manusia memiliki akal pikiran, maka mungkin saya akan dapat menyengsarakan binatang lainnya. Karena alasan tersebut, Anda berkesimpulan bahwa saya sudah tidak perlu senjata pelindung bagi kami. Namun, apakah saya boleh meminta suatu yang tidak akan membahayakan binatang lainnya? Pinta manusia. Kalau memang tidak akan membahayakan binatang lainnya, aku akan mendengarkannya, jawab sang Raja Singa. Kami para manusia kadang-kadang salah membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan kadang-kadang malah tidak bisa membedakannya. Karena itu berikanlah kami cara untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kata manusia mengajukan permohonannya. Kalau begitu tidak masalah, nanti pada laki-laki akan aku berikan kumis. Karena itu tetapkanlah bahwa manusia yang berkumis adalah laki-laki, dan manusia yang tidak berkumis adalah perempuan. Kumis pun ada bermacam-macam, ada kumis berjambang, kumis lancip memanjang, kumis lebat, kumis tipis biasa, dan lain-lainnya. Aku serahkan pada keinginan kalian masing-masing untuk memilihnya. Kalau kalian ingin menumbuhkan kumis seperti yang dimiliki kucing, tikus, dan sejenisnya, boleh-boleh saja. Tapi mungkin akan jadi bahan tertawaan semua binatang. Wah, pembicaraan kita menjadi bertambah panjang. Aku tidak akan meneruskan pembicaraan ini karena hanya untuk satu orang saja. Aku telah menghabiskan banyak waktu. Baiklah, silakan yang berikutnya, kata Raja Singa. Hei, bukankah yang sedang berjalan di situ adalah cumi-cumi? Kata kerang merah. Ya, benar. Seperti yang Anda katakan, saya adalah cumi-cumi. Ada apa gerangan? Kata cumi-cumi. Saya kerang merah, katanya. Wah, ini benar-benar menyenangkan. Sudah lama kita tidak bertemu. Kelihatannya Anda sehat-sehat saja ya? Omong-omong, Anda mau pergi kemana? Tanya cumi-cumi. Hari ini saya ada pertemuan, dan saya baru saja pergi ke rumah Raja Singa. Namun karena hari ini adalah hari pertemuan awal, maka pertemuan dilanjutkan besok. Untuk itu saya akan pulang ke rumah sekarang. Kata kerang merah. Saya juga sama, sedang pulang menuju ke rumah. Karena itu saya sangat senang bila kita bisa pulang bersama-sama, kata cumi-cumi. Saya juga sangat senang, mari kita pulang bersama-sama, balas kerang. Akhirnya kedua binatang yang baru pulang dari rumah sang Raja Singa itu pulang bersama-sama. Mereka berjalan bersama sambil membicarakan mulai dari kabar angin sampai dengan masalah tentang pertemuan berikutnya. Kerang merah berkata, mencari dan mendapatkan makanan adalah pekerjaan yang penting bagi kita. Bagaimana cara Anda mendapatkan makanan? Cumi-cumi pun menjawab, karena pada dasarnya saya suka makan, apapun saya makan. Bila saya menemukan makanan, biasanya saya menjulurkan kaki-kaki saya lalu menghisap makanan tersebut melalui lubang-lubang pada kaki-kaki ini.
Dengan begitu, sebagian besar makhluk kecil yang terhisap tidak akan dapat melarikan diri lagi. Ada satu perumpamaan, yaitu kepiting yang diambil jepitnya. Maka bagi saya, bila kaki-kaki ini diambil, maka mulut saya akan menjadi kering, karena tidak dapat menangkap makanan lagi. Demikian percakapan antara kerang dan cumi-cumi, sampai akhirnya mereka pun sampai di kampung halamannya masing-masing. Namun pada saat kerang merah melihat ke depan maupun ke belakang, ia tidak bisa melihat apapun, baik binatang yang berlalu lalang ataupun rumah, tidak kelihatan sama sekali. Ternyata pada saat itu cumi-cumi mempunyai niat yang jahat. Ia bermaksud untuk membunuh sang kerang. Tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba ia memasukkan kakinya ke dalam cangkang kerang. Namun kerang merah yang terlihat sebagai binatang yang bodoh itu tidak tinggal diam. Selama masih ada nyawa dalam tubuhnya, ia berusaha mati-matian dengan cara secepat mungkin menutup cangkangnya. Karena kaki-kakinya terjepit, maka cumi-cumi pun merasa kesakitan. Sama seperti ketika manusia dikejar musuhnya, ia akan meraup abu lalu melemparkannya ke arah mata musuhnya. Dan pada saat itu ia dapat segera melarikan diri dari musuhnya. Demikian pula dengan sang cumi-cumi. Pada saat dalam keadaan berbahaya, ia mengeluarkan tinta hitam dari kepalanya sehingga membuat air di sekitarnya menjadi gelap gulita. Dengan demikian, sambil menyembunyikan dirinya, ia bermaksud untuk melarikan dirinya. Kali ini pun ia mengeluarkan tinta hitam yang cukup banyak. Namun karena kakinya terjepit pada cangkang kerang, ia sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Sebaliknya, sedikit demi sedikit kedua kakinya dimakan oleh sang kerang. Demikianlah, setelah kehilangan kedua kakinya, cumi-cumi pun akhirnya mati. Sekarang kita dapat mengerti bahwa setiap binatang mempunyai senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan sang Raja Singa yang agung tidak mengalami banyak kemajuan. Karena itu, para binatang yang menunggu giliran di ruang tunggu pun menjadi bosan. Mereka pun akhirnya mulai unjuk keahlian seninya masing-masing. Misalnya burung nuri yang menirukan suara manusia, ikan lele yang menguap, burung pipit gunung yang mencicit berulang-ulang, dan lain-lainnya. Sedangkan segerombolan 2-3 ekor ikan sungai pun menjadi binatang pertama yang pergi ke halaman rumah untuk memulai pidato. Pidato pertama dilakukan oleh ikan koi. Selanjutnya adalah pidato ikan-ikan lainnya yang bertindak sebagai pemberi penjelasan atas pidato ikan koi tadi. Nama Cina saya adalah Li, sebutan di Jepang adalah koi, atau sebutan lainnya adalah roku-rokuring, serta berbagai macam sebutan lainnya. Kerabat nenek moyang saya ketika masih di Cina adalah istri dari Kongzi. Ketika anaknya lahir, tepat pada saat itu ia diberi hadiah oleh tamu yang menjenguknya. Maka anak itu pun diberi nama Li, suatu panggilan kehormatan untuk ikan. Setelah itu nama saya pun menjadi tersebar luas. Di Jepang pun saya dianggap sebagai ikan yang penuh berkah. Karena itu pada setiap bulan Mei saya dikibarkan dan terlihat dengan gagah berenang di langit yang luas. Sebutan anak Edo terkenal karena mereka lebih banyak bicara daripada bekerja. Namun ketika orang-orang mengaitkan antara nama anak Edo dengan bulan Mei, bagi saya hal itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Angsa berteriak hia hia hia, katak berteriak gu gu gu. Saya akhiri cukup sekian cerita tentang diri saya. Selanjutnya saya akan sampaikan kepada Anda sekalian tentang alasan kenapa saya memulai pidato ini. Di dalam rumah Raja Singa, keadaan penuh sesak. Entah kapan saya akan dipanggil untuk menghadap. Seperti yang Anda lihat sekarang bahwa saya diciptakan dengan keadaan tubuh yang cukup kuat.
Bentuk tubuh saya pun mirip dengan kapal yang dapat berenang dan membelah permukaan air. Karena itu, saya rasa semuanya sudah cukup baik. Karena alasan tersebut, saya tidak akan menunggu lagi panggilan Raja Singa dan akan langsung pulang ke rumah mulai sekarang. Seandainya saya akan dipanggil raja pun, tidak akan ada pelindung sebaik yang saya miliki seperti sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat Anda sekalian? Bila ada yang ingin berpendapat, silakan menyampaikannya. Demikianlah pidato yang berlangsung selama 30 menit. Semuanya mendengarkan dengan penuh seksama, termasuk sang katak yang mendengarkan dari awal hingga akhir tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Selanjutnya yang naik ke mimbar pidato adalah belut. Saya adalah belut, seekor binatang yang tidak mempunyai bentuk tubuh yang bagus, seperti yang disampaikan oleh ikan koi tadi. Saya juga tidak mempunyai senjata khusus untuk melindungi tubuh. Namun, tubuh saya mempunyai pelindung yang lebih baik daripada ikan koi, yaitu minyak. Seumpama manusia hendak menangkap saya dengan tangannya, saya dapat meloloskan diri dengan minyak yang licin pada tubuh saya. Sebaliknya, karena menghadap sang Raja Singa sangat membosankan, maka saya sepakat untuk segera pulang ke rumah saja. Di rumah Raja Singa baru saja diadakan pidato oleh kelompok ikan sungai, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa mereka akan meninggalkan tempat itu. Kini dari kelompok burung juga muncul perbedaan pendapat. Yang paling berbeda pendapat tentang pertemuan tersebut adalah elang besar. Ia pun mengumpulkan seluruh jenis burung dan memaparkan ketidakadilan yang mereka terima agar mendapatkan persetujuan dari kawan-kawannya, yaitu dari jenis burung-burungan. Saya adalah elang besar. Saya pikir sebagian besar dari Anda sekalian pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Yang ingin saya katakan adalah, dalam pertemuan untuk membahas tentang perlindungan terhadap masing-masing binatang ini, Tuan Singa yang telah mengemban amanat sebagai ketua telah berlaku sewenang-wenang. Dan ini adalah pokok dari kesalahan yang utama. Saya pikir hal ini adalah sama seperti membuat catatan perdagangan, tapi tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Kakak. Perkenankan saya menilai kesalahan tersebut dari sisi logika. Tidak salah bila singa menjadi ketua mewakili golongan binatang darat. Namun kalau ia sampai menjadi ketua dari golongan burung, hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang seharusnya menjadi ketua dari golongan burung tidak ada yang lain kecuali saya. Mohon maaf, karena dari golongan burung pemakan daging, sayalah yang paling kuat. Paruh saya yang tebal dan bengkok seperti pengait sangat cocok untuk merobek daging makhluk hidup. Sorot mata saya yang tajam cukup menjadi kekuatan yang menakutkan. Sebelum restorasi, saya disukai oleh para daimyo, yaitu tuan tanah. Mereka pun sampai menempatkan petugas khusus untuk merawat saya. Saya benar-benar diperlakukan sebagai binatang yang sangat penting. Dengan satu daftar riwayat hidup ini, saya rasa saya sudah dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang ketua. Selain itu, menjadikan singa sebagai ketua, padahal selama ini ia hanya menjadi penjaga pintu gerbang kuil Myojin, adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi masyarakat binatang. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda sekalian? Demikianlah pidato sang elang besar sambil mengarahkan pandangannya ke segala penjuru. Semua binatang dapat mengerti dan menyetujui penjelasan elang tersebut. Namun hanya seekor bebek liar yang meneriakkan ketidaksetujuannya. Elang besar memang sangat kuat dan daftar riwayat hidupnya pun sangat hebat. Namun sekali pemilihan umum telah menetapkan sang Raja Singa sebagai ketua, lalu sekarang ia berniat untuk menggantikannya, hal tersebut adalah suatu perbuatan yang egois. Karena itu ia tidak dapat menyetujuinya.
Karena perkataan bebek yang sangat menusuk hatinya, elang besar pun menjadi sangat marah. Sambil mengepakkan kedua sayapnya lebar-lebar, ia berteriak lantang. "Hei, kamu makhluk kecil, bicara apa kamu? Apa yang dapat kamu banggakan untuk melindungi diri? Kaki yang bersirip untuk berenang di air? Paruh yang rata untuk mematuk makanan? Meski ada 10.000 ekor burung yang mempunyai kelebihan seperti itu, mereka tidak akan dapat menang melawanku. Daging mereka yang lemah akan menjadi makanan bagi yang kuat, dan hal itu sudah menjadi ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Meskipun kamu mengatakan tidak mungkin atau tidak mau, dan jika kamu tidak mau mematuhiku, maka aku akan menghukummu." Setelah mengatakan hal demikian, sang elang bergegas hendak mematuk sang bebek. Karena situasi yang membahayakan itu, burung-burung di sekitar bebek berusaha untuk meloloskannya. Namun terlambat. Bebek itu tidak dapat terbang jauh. Akhirnya sang elang pun berhasil memburu dan mematuk sayapnya hingga putus. Dengan ujung cakarnya yang sekuat besi, elang dapat memelintir leher bebek, sehingga ia tak bisa memberikan perlawanan lagi. Kasihan bebek itu. Ia hendak menjadi santapan sang elang. Semua yang melihat pemandangan itu bergidik, ketakutan, hingga tak sepatah kata pun dapat mereka ucapkan. Kupu-kupu mengatakan, "Oh, jangkrik, pakaian Anda indah sekali. Pakaian Anda yang tipis mengkilat bagaikan kaca dan ringan itu sangat bagus." Jangkrik membalasnya, "Terima kasih banyak. Namun kalau dibandingkan dengan Anda, pakaian saya ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang Anda ketahui, saya tidak pandai melakukan apapun. Sedangkan Anda, bentuk tubuh Anda sangat bagus. Dan pakaian Anda pun sangat indah. Bahkan beberapa waktu yang lalu di ibu kota, pakaian dengan motif kupu-kupu sangat populer di kalangan para wanita. Karena itu, bukankah keberadaan Anda sangat penting bagi orang yang kebanyakan? Saya sangat iri pada Anda. Bahkan orang-orang pun sering mengatakan kalau boleh memohon, saya ingin memakai pakaian seindah kupu-kupu." Kupu-kupu mengatakan, "Anda salah besar. Untuk mendapatkan tubuh indah, kadang-kadang saya harus bertaruh nyawa. Seperti sekarang ini, karena pakaian saya berwarna kuning, maka pada saat hinggap di bunga sai, maka saya agak sedikit merasa aman. Namun ketika saya berada di ladang gandum yang berwarna coklat, keberadaan saya pun dapat segera diketahui, dan bahkan bisa mendapatkan kemalangan karenanya. Saya bukan makhluk hidup yang dapat merasa aman seperti Anda. Seberapa besar berteriak pun tidak akan terdengar. Sedangkan Anda dapat segera menghentikan teriakan bila mendengar suara langkah kaki manusia mendekat. Tubuh Anda yang dapat menyamai warna kulit pohon tidak akan dapat dengan mudah ditemukan oleh anak-anak yang nakal. Bahkan seberapa pun besar mereka membuka matanya, Anda bisa merasa aman karena hal ini. Warna kulit Anda bisa menjadi warna yang dapat melindungi diri Anda. Sedangkan saya tidak bisa. Anda benar-benar beruntung." Jangkrik membalasnya, "Oh, Anda terlalu berlebihan. Memang untuk melindungi diri, saya hanya mempunyai warna yang mudah beradaptasi, dan hanya sayap ini saja. Namun walaupun Anda tidak mempunyai warna yang dapat beradaptasi dengan sekitar, bukankah pada seluruh tubuh Anda terdapat bubuk? Dengan demikian, bila ada sebatang lidi dengan lem selengket apapun, mereka tetap tidak akan dapat menempel pada tubuh Anda. Dengan sedikit bubuk, satu nyawa pun terselamatkan. Tubuh yang sangat berharga seperti Anda tidak akan dapat dijumpai di stan-stan Expo Nasional Jepang loh." Kupu-kupu membalasnya, "Memang demikian adanya. Saya memang tidak bisa ditangkap dengan menggunakan lem yang lengket. Namun pada musim ini, anak-anak SD telah membuat tongkat kayu panjang yang ujungnya dipasang jaring. Dengan alat itu, mereka telah menyiksa kami. Hal ini benar-benar membuat kami kerepotan.
Omong-omong, saya dengar bahwa pertemuan untuk membicarakan perlindungan bagi para binatang yang digelar oleh Raja Singa telah berlangsung alot dan tak kunjung menghasilkan suatu kesimpulan apapun. Apakah Anda tahu keadaan yang sebenarnya? Jangkrik membalasnya. Ya, memang telah terjadi persoalan yang sangat rumit. Karena itu baru saja Raja Singa memberikan perintah untuk menghentikan pertemuan tersebut. Berita yang lebih detail mengenai hal itu telah dimuat di majalah Shokokumin edisi ke-22. Silakan membacanya. Permisi, permisi. Tolong bukakan pintu. Dengan suara bernada tinggi, seseorang mengetuk pintu dengan kerasnya. Mendengar hal itu, anjing penjaga langsung berlari menuju pintu gerbang. Lalu dengan sekali gonggongan, ia membukakan pintu gerbang, lalu mempersilakan tamu yang datang itu untuk menghadap sang Raja Singa. Utusan tersebut adalah Kepiting, si kaki 10. Ia memang memiliki 5 pasang kaki, dan sepasang diantaranya digunakan sebagai kaki utama. Tubuhnya memiliki cangkang yang kuat, dan matanya yang melotot tajam. Dengan busa yang keluar dari mulutnya, ia berlutut di hadapan Raja Singa. Kepiting berkata, "Saya adalah Kepiting kaki 10. Panggilan saya adalah Kaiju. Ada hal sangat penting yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sebuah peristiwa yang mengenaskan yang terjadi akhir-akhir ini. Kejadian tersebut berlangsung kemarin dalam perjalanan pulang dari rumah ini. Entah disebabkan oleh apa, seekor cumi-cumi telah meninggal karena dibunuh. Selain itu, kedua kakinya juga telah terpotong. Pelaku tindakan tidak bermoral ini yang terang-terangan ini harus cepat diburu. Sebab kalau tidak, pertemuan untuk membahas perlindungan bagi makhluk hidup yang telah dengan susah payah dilaksanakan tersebut hanya akan menjadi sia-sia belaka." Demikianlah kata sang kepiting. Pada saat mereka bertanya jawab tentang 2-3 hal, datanglah seekor burung merpati menghadap raja. Yang ia sampaikan adalah sepucuk telegram. Sang raja segera membuka telegram tersebut, dan isinya adalah sebagai berikut. Terjadi sedikit pertikaian, bebek dibunuh elang besar, titik. Sang Raja Singa sangat terkejut, baik karena laporan sang kepiting maupun karena isi telegram tersebut. Ketika sang raja sedang berpikir tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, tiba-tiba dari arah belakang rumahnya terdengar suara kegaduhan. Saat ia sedang menebak-nebak apa pula yang sedang terjadi, para pengawalnya yang telah memeriksa kegaduhan tersebut melaporkan bahwa setelah pertemuan para binatang telah berlalu, ternyata para binatang pun mulai kehabisan makanan. Akhirnya mereka pun saling memakan di antara mereka masing-masing. Burung-burung berterbangan, binatang-binatang darat berlarian. Situasi benar-benar kacau. Di antaranya ada seekor burung gagak yang dengan kejam mematuk dan hendak memakan seekor siput sawah dengan paruhnya yang tebal. Tapi sang siput sawah dengan cerdik dapat menutup pintu cangkangnya. Namun demikian, karena ia sudah tidak dapat lagi mempertahankan diri terlalu lama, gagak itu berhasil memecahkan cangkang bagian atasnya, lalu mulai mengoyak, kemudian memakan dagingnya. Sedikit pun tidak terlihat bahwa di tempat itu telah terjadi pertemuan untuk membahas hubungan bagi makhluk hidup. Akhir-akhir ini di padang Australia, tinggallah seekor burung bernama emu. Ia adalah kerabat dari burung unta yang tinggal di padang gurun Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bila dilihat dari keadaan fisiknya, tinggi tubuhnya sekitar 6 syaku. Kakinya terdiri dari 3 jari, kepalanya ditumbuhi bulu. Namun pada dadanya yang berwarna merah tidak ditumbuhi sayap. Bulu-bulu di tubuhnya berbentuk seperti sedang mengenakan jas hujan jerami yang ditangkukan di atas punggung, memanjang hingga mencapai bagian bawah punggungnya. Kakinya yang jenjang dan bertenaga kuat
Dengan kaki-kaki jenjang itu yang merupakan kelebihannya itu, ia datang menghadap Raja Singa sebagai makhluk yang menjadi korban manusia. Di antara semua jenis burung, saya adalah yang paling besar. Saya hanya makan tumbuh-tumbuhan. Saya pun bertelur dan menyimpannya di dalam pasir yang saya gali sendiri. Suami, dengan kata lain, saya sendirilah yang mengerami dan membesarkan anak-anak saya. Sampai saat ini saya belum pernah ada yang berani mengganggu kami. Namun beberapa hari yang lalu ada seekor manusia yang datang. Ia membawa telur saya yang berat itu lalu memajangnya di ruang referensi Expo Industri Nasional Jepang untuk diperlihatkan ke semua orang. Saya tidak tahu kenapa dan berapa banyak keuntungan yang ia peroleh. Namun setelah saya coba memeriksa di 2-3 tempat lainnya, ternyata ia juga telah mengambil 2 butir telur kami. Perkataan orang ini ternyata bohong belaka. Pada keesokan harinya, ternyata kedua telur itu telah dibuat dadar telur, lalu dimakannya. Benar-benar hal yang menyedihkan. Saya benar-benar menyesal karena perbuatannya yang sangat menyedihkan. Setelah itu, kira-kira seminggu lebih kemudian, orang tersebut kembali datang. Saya menyembunyikan diri di dekat sarang. Namun orang-orang itu berhasil membunuh beberapa ekor emu lainnya dengan panah beracun, lalu membawanya pergi. Kemudian, kemarin ada seorang pemburu yang menyamar dengan memakai pakaian dari kulit dan bulu binatang. Dia mengangkat tangan kirinya, lalu meniru kepala burung, sedangkan tangan kanannya memegang senjata. Jari-jari kakinya menjepit tombak. Kadang-kadang ia menurunkan tangan kanannya dan membentuk tubuhnya berpura-pura sedang makan. Ia lalu mendekati kami. Karena kami tidak sadar kalau dia adalah manusia, maka kami sedikit lengah. Namun, tiba-tiba ia mengangkat tombaknya. Ia mengepalkan genggaman tangannya, lalu melakukan perbuatan brutal terhadap kami. 3 orang anggota keluarga saya berhasil ditangkapnya. Hal yang saya ceritakan di atas sampai sekarang kadang-kadang masih terjadi. Sebisa mungkin kami akan bersabar. Tapi karena perbuatan mereka yang kejam itu, kami datang kemari untuk mendapatkan keadilan. Mungkin hal ini akan merepotkan, namun kami mohon agar Raja Singa berkenan untuk membantu kami. Apakah manusia mendendam kepada kami sehingga melakukan perbuatan seperti yang saya sampaikan di atas? Saya mohon penjelasan dan hukuman yang tegas bila memang manusia melakukan kesalahan. Sang Raja Singa menjadi semakin kebingungan karena jalannya pertemuan yang kacau tersebut. Ia memanggil manusia untuk menyelesaikan masalah ini. Ia ingin agar manusia mengatakan hal yang sebenarnya, karena tadi ada tuduhan terhadap mereka. Maka ia pun segera memanggil manusia untuk menyatakan pertanggungjawabannya. Manusia berkata, "Alasan kami menangkap burung emu bukan karena menyimpan rasa dendam. Daging burung ini dapat menjadi makanan kami, dan bulu-bulunya pun dapat menjadi hiasan pakaian, serta dapat dijual dengan harga mahal. Karena hal tersebut sangat membantu bagi kehidupan kami, maka kami pun menangkapnya. Karena yang kuat menangkap yang lemah, lalu memakannya merupakan perintah dari Sang Pencipta, kami pun tidak ragu-ragu sedikit pun untuk melakukannya. Beruang, anjing, tikus tanah, elang, raja wali, dan lain-lainnya, semua adalah makhluk hidup pemakan daging. Jika elang diperintahkan untuk tidak membunuh burung kecil, dan tikus tanah tidak boleh membunuh serangga kecil, semuanya akan mati karena kelaparan. Saya juga demikian. Demikianlah dengan begitu nyaringnya manusia memberikan pembelaan tanpa henti. Dengan jawaban ini, keraguan-raguan Raja Singa pun bagaikan siput yang telah ditaburi oleh garam. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, baik peristiwa penyerangan bebek oleh elang, permukaan cangkang siput sawah oleh gagak. Ia mendapatkan kesimpulan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin.
Pernyataan gugatan telah disampaikan, lalu ia juga telah mengundang manusia untuk datang. Beberapa saat kemudian, ia berunding untuk menutup pertemuan tersebut, dan akhirnya pertemuan pun dibubarkan. Tanpa memandang apakah binatang bertulang belakang atau bukan, setiap binatang yang berkaki kuat berlarilah, yang bersayap terbanglah, yang bersirip berenanglah, atau pula segala jenis binatang yang bertaring, berkuku tajam, bertanduk maupun berekor, lindungilah diri kalian sendiri. Atau pula yang bisa beradaptasi dengan warna dan penciuman, demi menghalau musuh masing-masing, carilah jalan untuk menyelamatkan diri kalian masing-masing. Namun bukanlah suatu keharusan bahwa makhluk lemah harus menjadi makanan bagi makhluk yang kuat. Akhirnya, dengan menyadari pentingnya arti pertemuan ini, maka pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Sekian. Ketua Pertemuan Perlindungan bagi Binatang, Raja Singa. Ketika poster pengumuman ini dipasang, wah, bubar, bubar! Setiap binatang yang telah berkumpul di rumah Raja Singa berebutan untuk pulang. Sambil memeluk anaknya, kanguru bersiap-siap untuk pergi. Bebek berpisah jalan dengan angsa. Burung kalkun marah karena tidak dipanggil menghadap hingga wajahnya memerah seperti api. Ayam Brahma yang kini sedang populer menegakkan pundaknya dengan sombong. Semuanya bersama-sama meninggalkan kediaman sang Raja Singa. Jika ada yang terbang menghilang ke angkasa, tentunya ada juga yang melompat masuk ke dalam air. Tanpa terkecuali mereka semua memubarkan diri. Binatang tak bertulang yang menunggu panggilan menghadap Raja Singa hari ini atau besok demi mendengar bahwa pertemuan itu telah dibubarkan, tanpa mengenal lelah, mereka terus berusaha untuk melindungi dirinya masing-masing. Karena itu, jumlah mereka pun terus bertambah banyak setiap hari. Seperti saat ini, mereka memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia.